Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas cara menjawab ujian metode LSP untuk tahap kedua, yaitu bagian administrasi farmasi. Nah, ini ada beberapa unit kompetensi yang nantinya akan kalian kerjakan pada tahap 2 ini. Jadi di sini nanti kalian akan melakukan proses perencanaan, pengadaan, sampai pemesanan obat dan penerimaan barang yang diberikan oleh PBF. Nah, nanti kalian akan mendapatkan soal berupa kartu stok. Jadi di dalam kartu stok ini ada 3 macam jenis obat yang harus kalian analisis mana yang perlu kita lakukan pemesanan. Nah, soal yang akan kalian terima ini nantinya akan kalian tempelkan di bagian sini. Di sini ada instruksi tempel soal di sini. Maka nanti kartu stoknya itu tempellah di bagian sini. Selanjutnya, kalian mengisi form buku Defekta. Untuk nomor, diurutkan saja, kan karena ada 3 barang. Kemudian tanggal, ini adalah tanggal kalian mengisi. Kita anggap hari ini, tanggal 19 Januari 2022. Kemudian nama barang, di-list satu-satu sesuai kartu stok yang kalian terima. Minyak kayu putih caplang 30 ml. Kemudian Promah tablet. Yang terakhir ini Milanta tablet. Jadi nanti ini ada 10 paket soal dan akan mendapatkan 10 soal yang berbeda pula. Kemudian stok akhir, ini lihat di bagian akhir. Nah, ini untuk Milanta, stok akhirnya adalah 8. Nih, di bagian sisa. Maka Milanta tulis aja 8 strip. Kemudian Promah tablet, sisa terakhirnya adalah 23 strip. Dan minyak kayu putih caplangnya ada 1 botol. Nah, di antara 3 macam barang yang terdapat di kartu stok ini, untuk barang yang akan habis, maka itulah yang seharusnya kita masukkan ke dalam buku Defekta. Jadi buku Defekta itu adalah tempat kita mencatat persediaan barang atau stok barang yang hampir habis di apotek kita dan nantinya akan kita lakukan pemesanan ke PBF. Jadi di sini yang seharusnya di Defekta itu adalah minyak kayu putih caplang 30 ml karena hanya tersisa 1 botol. Jadi tulislah di bagian MKP caplang ini 30 ml ini di Defekta. Sedangkan 2 yang lain tidak di Defekta. Nah, selanjutnya isikan form fast moving dan slow moving. Diingat ya, fast moving itu adalah barang yang cepat keluar masuknya dan slow moving itu yang lambat. Periode ini dihitung 1 minggu ke belakang dari tanggal terakhir di kartu stok. Coba kita tulis dulu di sini. Ini tinggal disalin nama barang sesuai kartu stok yang kalian dapat. Nah, kita mulai dari yang pertama. Minyak kayu putih caplang, tanggal terakhirnya adalah tanggal 27 Desember. Promah 27 Desember. Milanta pun juga 27 Desember. Jadi kalian hitung 7 hari ke belakang. Berarti dari 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. Nah, berarti periode ini adalah dari tanggal 21 sampai 27 Desember 2021. Ingat ya, ini 7 hari ke belakang
dari tanggal terakhir yang terdapat di kartu stok. Nah, dalam periode 7 hari ini, kalian hitung berapa masing-masing barang ini yang terjual. Kita contoh minyak kayu putih caplang 30 ml terlebih dahulu. Dari tanggal 21 sampai 27. Lihat di kartu stok dari tanggal 21 sampai 27. Nah, di sini 21 sampai 27 keluarnya ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Berarti tulis 5 botol. Kemudian proma dari tanggal 21 sampai 27. Berarti yang 20 ini tidak masuk, 23, 27 ini masuk. 1 tambah 2, 3. Keluar 3 strip. Kemudian Milanta tablet dari tanggal 20 juga tidak masuk, berarti 23 dan 27 ini ada 2 strip. Nah, dari sini kita bisa menentukan mana slow moving, mana fast moving. Kalian beri centang saja. Jadi di sini kan minyak kayu putih, tadi di kartu stok itu setiap hari hampir ada keluar. Sedangkan yang lain itu hanya 2 hari di 1 minggu terakhir. Berarti minyak kayu putih caplang 30 ml ini termasuk slow moving. Silahkan kalian beri centang. Termasuk fast moving. Berarti yang lainnya adalah slow moving. Nah, di sini kalian isikan di bagian menguntai. Tanggal 19 Januari 2022. Kemudian di sini adalah tanda tangan dan nama kalian. Diisi ya. Nah, sudah, baru kita melakukan perencanaan pembelian dengan menulis atau mengisi pembuku perencanaan pembelian. Nah, yang dimasukkan di sini ini hanya satu barang yang tadi didefekta dan termasuk fast moving. Jadi lihat tadi di atas, yang didefekta adalah minyak kayu putih caplang 30 ml dan termasuk fast moving. Dan stoknya kan juga mau habis, berarti yang harus kita pesan adalah minyak kayu putih caplang 30 ml. Jadi diingat, jangan dimasukkan semua di dalam buku pemesanan. Hanya satu item barang saja yang termasuk di defekta dan tergolong fast moving dan stoknya akan habis. Kebutuhan per minggu ini didapat dari sini tadi, pengeluaran selama 1 minggu, berarti 5 botol. Jumlah yang dipesan, ini kalian harus konfirmasi ke asesor. Untuk PBF itu bisa dilihat di daftar PBF atau supaya cepat bisa dilihat juga di kartu stok. Sini PT Intan Pharma. Nah, jadi jumlah dipesannya tadi dikosongin dulu. Kalian tulis dulu segini sampai ke PBF, baru kalian nanti datangi asesor. Kalian ceritakan bahwa minyak kayu putih caplang ini stoknya mau habis dan tergolong fast moving, jadi harus dilakukan pemesanan barang. Nah, tanyakan pada asesor berapa jumlah yang harus dipesan. Setelah konfirmasi asesor, baru kalian tulis jumlah yang dipesan di sini. Nah, hari ini kita buat pemesanannya 5 botol. Dengan catatan ingat ya, ini sudah dikonfirmasi ke asesor terlebih dahulu. Baru kalian buat surat pesanan. Nomor SP ini sesuaikan paket soal. Hari ini kita bahas paket soal nomor 1, berarti nomornya 1. Misalkan nanti kalian dapat nomor 10, berarti nomor SP-nya adalah nomor 10. PBF-nya adalah PT Intan Pharma. Kemudian tulis apa saja pemesanan yang dilakukan tadi, yaitu minyak kayu putih caplang 30 ml. Jumlah 5 satuan botol.
Kemudian kalian tulis tanggal hari ini. Nah, setelah mengisi ini, kalian datangi asesor kembali. Kemudian minta tanda tangan dan cap stempel apotek. Jadi ini jangan kalian ya yang menandatangani, harus asesor. Nah, surat pesanan sudah selesai. Baru nanti kalian akan mendapatkan soal selanjutnya. Sebentar. Nah, soal selanjutnya itu kalian akan mendapatkan SP dari asesor. Jadi tadi setelah tanda tangan dan cap stempel, kalian akan diberikan lembaran surat pesanan lagi. Isinya sesuaikan dengan apa yang diberi oleh asesor. Nah, untuk paket 1, ini kan ada 3 item yang akan kita pesan. Minyak kayu putih caplang 30 ml, kasa hidropil, dan tolak angin cair. Surat pesanan ini nantinya kalian harus melakukan pemesanan barang ke PBF. Jadi kalian akan langsung menelpon atau menghubungi PBF. Di sini tadi adalah PBF PT Intan Pharma. Maka silakan kalian hubungi, kalian telepon, kalian tanyakan apakah ada potongan harga, kemudian tanggal dan waktu pengantarannya kapan, sistem pembayarannya seperti apa. Jadi nanti kalian hubungi, kemudian kalian tulis di sini hasil dari kesepakatan kalian. Jadi misalnya, halo selamat pagi, saya dari Apotek SMKN 1 Amuntai ingin melakukan pemesanan barang. Apakah benar ini dengan PT Intan Pharma? Oh iya benar. Nah, kalian sebutkan, kalian akan melakukan pemesanan minyak kayu putih caplang 30 ml sebanyak 5 botol, kasa hidropil sebanyak 1 box, tolak angin cair sebanyak 1 box. Kemudian tanyakan apakah barang tersebut tersedia. Jika tersedia, nanti kalian tanyakan apakah ada potongan harga. Di sini kita tidak ada potongan harga. Kemudian tanyakan kapan barang dapat diantar ke apotek. Hasilnya kalian tulis di sini. Misalnya kita tulis hari ini 19 Januari 2022 jam. Waktunya harus dipastikan ya. Waktunya misalnya kita jam 5 sore, pukul 17. Kemudian sistem pembayarannya biasanya ada 2, bisa cash atau kredit selama 30 hari. Nah, kita ambil kredit 30 hari. Di sini paraf kalian. Kemudian paraf kalian ya. Sudah paraf, sudah menelpon PBF, kemudian mengisi monitoring kesepakatan transaksi, kemudian kalian datangi kembali asesor. Kalian laporkan bahwa kalian telah melakukan pemesanan barang, nanti tanggal hari ini datang jam berapa, sistem pembayarannya seperti apa. Kalian ceritakan, kemudian di sini kalian minta TTD dan cap TTD dari asesor. Nah, ini tulisan di bawahnya sudah ada TTD APA. Nanti kalian datangi asesor saja, kemudian minta tanda tangan di sini. Nah, kalian sudah melakukan pemesanan barang. Tadi surat pesanan yang kalian terima itu nanti ada 3 warna. Putih, merah, sama hijau. Ada beberapa warna lah, yang jelas surat pesanan yang akan kalian terima. Nah, untuk surat pesanan yang berwarna merah, kalian tempelkan di sini. Surat pemesanan berwarna merah kalian tempelkan di sini. Dan kemudian kalian menunggu barang datang. Jadi nanti dari PBF akan datang
mengantarkan barang, kemudian kalian cek satu-satu barang yang datang tersebut. Yang pertama, kalian cek dulu kesesuaian pemesanan di faktur dan surat pesanan. Dari nama produknya, kuantitinya, jumlah barang yang datangnya, itu harus kalian cek satu-satu. Jika tidak sesuai, maka diretur. Kemudian cek kembali fisik barang. Apakah kemasannya rusak, ataukah ada yang sudah expired, dan lain-lain. Jika ada ketidaksesuaian atau sudah rusak, kubas, dan lain-lain, maka barang tersebut akan diretur. Nah, di sini tadi surat pesanannya kasa hidrofil pesan 1 box, sedangkan yang datang kasa hidrofilnya 2 box. Berarti kan 1 box akan kalian retur, sedangkan yang lainnya sudah sesuai. Berarti di sini kalian tulis satu-satu. Kan ada 3 item barang. Barang datangnya hari ini. Tanggalnya tanggal barang datang, yaitu hari ini. Nama obat tinggal disalin dari surat pesanan. Kemudian kondisinya, baik atau tidak baik. Di sini adalah kalian perhatikan kemasan barang. Apakah rusak, apakah kubas, apakah robek, dan lain-lain. Kalau tidak ada permasalahan, berarti kalian centang baik. Di sini kita anggap baik semua. Kemudian expired date-nya, ini catat dari kemasan barang. Jadi lihat nanti di kemasan barang. Kemudian kalian catat di sini untuk tanggal expired-nya. Kemudian statusnya diterima atau ditolak. Kalau misalnya kondisinya tidak baik atau sudah expired atau tidak sesuai dengan surat pesanan kita, maka statusnya ditolak. Jadi di sini tadi minyak kayu putih caplang 5 botol itu sudah sesuai, kita terima. Kasa hidrofil ini kan kita pesannya 1 botol saja, berarti 1 botol diterima, 1 botol ditolak. Keterangannya tulis tidak sesuai surat pesanan. Kemudian tolak angin cair tadi ini juga tidak bermasalah, jadi kita terima. Nah, di sini kalian tulis tanggal penerimaan barang, itu tanggal hari ini. 19 Januari 2002. Selanjutnya, kalian menghadap ke asesor. Kalian tulis saja keduanya dulu. Form checklist kualitas fisik, kemudian kalian isi form returnya. Nah, ini form retur. Nomor 1, tanggal hari ini. Nomor faktur, lihat di faktur. Ini ada nomor faktur SF0001. Nama PBF, tadi PT Intan Parma. Jumlah yang diretur, tadi kan datang 2, sedangkan kita pesan 1. Jadi yang diretur hanya 1 box. Oh iya, 1 box. Nomor batch, ini silakan lihat di kemasan.
keterangan tidak sesuai surat pesanan. Nah, kemudian kalian beri tanggal kembali. Nah, sudah mengisi form checklist kualitas fisik dan form retur, kalian kemudian mendatangi asesor. Kalian laporkan bahwa ada barang datang, kemudian laporkan bahwa ada satu barang yang diretur karena tidak sesuai pesanan. Baru kemudian di sini kalian minta tanda tangan dan tanda tangan asesor dan cap stempel apotek. Sama dengan form returnya juga. Kemudian sudah mengisi dua form ini, kalian kembali ke depan. Jadi tadi ketika barang datang itu, kurir yang mengantar, kalian suruh tunggu dulu dan kalian mencek barang terlebih dahulu. Kemudian kalian mengisi form checklist kualitas fisik dan form retur. Setelahnya baru kalian kembali mendatangi kurir PBF yang tadi mengantarkan barang dan melakukan retur barang. Jadi kalian jelaskan bahwa kasedrofil itu dipesan hanya satu box namun datang 2. Jadi satu boxnya akan diretur. Setelah selesai baru di sini minta tanda tangan dan nama kurirnya. Baru kemudian ucapkan terima kasih kepada PBF yang sudah mengantarkan barang. Dan untuk penerimaan barang dari PBF kita lanjutkan kembali. Nah, dari barang datang tadi kan ada faktur yang akan kalian terima. Untuk faktur berwarna merah silakan tempelkan di sini. Tempel faktur berwarna merah. Kemudian kalian isi form buku penerimaan barang sesuai barang yang kalian terima tadi. Jadi ada 3 item. Nama barang kalian tinggal salin. Nah ini. Nama PBF-nya adalah PT Intan Pharma. Nomor faktur tadi salin yang sudah kalian salin di atas, yaitu SF 001. Kemudian tanggal faktur, cari di faktur ada tanggalnya. Nah, yang ini tanggal 18 Mei 2021. Jadi ini harus disesuaikan, lihat pada faktur. Jumlah barang MKP Caplang tadi 5 botol, kasa hidrofil 1 box, tolak angin cair 1 box. Tanggal terima sesuaikan tanggal penerimaan barang, yaitu tanggal hari ini 19 Januari 2022. Nomor batch ini lihat di kemasan barang. Edengnya juga lihat di kemasan barang. Kemudian ini farap kalian. Setelah kalian isi, kalian lengkapi, kemudian kalian beri farap.
Dan kembali lagi beri tanggal di bagian sini. Ingat ya, yang seperti ini jangan sampai tertinggal. Poin-poin detail-detail kecil seperti ini harus diisi selengkapnya. Nah, kalian sudah mengisi ke form buku penerimaan barang. Kemudian kalian datangi gudang. Jadi kalian datangi ke gudang dan kalian laporkan pada petugas gudang bahwa ada barang datang dari PBPT Intan Pharma dan sebutkan satu-satu barangnya apa saja, jumlahnya berapa. Jadi MKP Caplang 30 ml itu ada 5 botol. Kasa hidrofil 1 box, tolak angin cair juga 1 box. Setelah itu baru kalian sebelum ke gudang, yang ini harus kalian isi terlebih dahulu. Jadi di sini TTD dan nama kalian. Dan cap stempel juga, cap stempel apotek. Nah, baru ke gudang, sebutkan barang datang tadi apa saja. Setelah selesai, baru kalian minta TTD dari petugas gudang, yaitu asesor. Jadi TTD plus nama plus cap stempel gudang. Nah, sudah mengantarkan barang. Kemudian kalian susun barang datang tersebut pada rak penyimpanan obat sesuai aturan. Apakah PIVO, apakah PEVO, kemudian tergolong obat bebas, obat keras, dan lain-lain. Jadi sesuai ketentuan. Nanti di raknya ada tulisannya, tinggal kalian susun. Itu masuk ke mana-mana bagiannya. Setelah kalian susun, nah yang ini juga tinggal kalian salin. Sesuai barang datang. Golongan obat, nah ini kita kategorikan OTC semua atau obat bebas. Bentuk sediaan sesuaikan. Minyak kayu putih caplang 30 ml. Bentuk sediaan itu seperti tablet, sirup, sediaan cair, dan lain-lain. Jadi minyak kayu putih ini adalah sediaan cair. Kasa hidrofil ini tidak perlu ditulis karena bukan sediaan obat, sediaan cair juga cair. Kemudian pada umumnya kita gunakan sistem PIVO. Kecuali nanti barang yang datang itu expired date-nya dekat, maka kalian pilih PEVO. Baru di sini checklist sesuai. Kemudian ini para kalian. Nah, selesai untuk tahap 2 administrasi farmasi untuk barang yang datang. Sudah sampai ke penyimpanan obat. Untuk selanjutnya, ini kalian akan mendapatkan soal baru, yaitu satu keranjang obat, di mana di sana nanti akan ada 3 item obat dengan keadaan yang berbeda-beda. Maksudnya nanti di sana 3 item obat itu, sini kita beri nomor, tanggalnya ada tanggal hari ini. Nanti tanggal ini menyesuaikan saja, tanggal berapa kalian praktek atau tanggal berapa kalian ujian, berarti tanggal-tanggal itu ada tanggal sesuaikan. Nama barang tinggal dicatat, nanti di dalam keranjang obat itu ada apa aja nama barangnya. Kemudian kekuatannya dicatat, misal di sini adalah
Misal di sini adalah paracetamol tablet. Kekuatannya 500 mg. Bentuk sediaan tablet. Expired date-nya lihat di kemasan obat. Jumlah sesuaikan. Di keranjang itu nanti ada berapa? Misalnya kita anggap saja ada 7 box. Nah, keterangannya untuk 3 item obat ini akan memiliki ketiga keterangan yang berbeda. Ada keterangan stok menumpuk, sudah ED, dan mendekati ED. Jadi, nanti silakan disesuaikan dengan apa saja yang terdapat di keranjang kalian dan sesuaikan keadaannya. Misalnya yang ini tanggal 10 Januari 2022. Kemudian yang ini adalah 20 Februari 2022. Nah, sudah ED tentunya sudah jelas ya, kalian pasti sudah mengerti. Mendekati ED itu artinya kurang dari 3 bulan lagi obat itu akan expired. Misalnya sekarang Januari, berarti Februari, Maret, April. Nah, itu masuk mendekati ED. Intinya, jika ED obat itu kurang dari 3 bulan lagi, maka statusnya akan mendekati ED. Kemudian beri tanggal. Di sini adalah tanda tangan dan paraf kalian, paraf ACC. Misal, untuk barang yang sudah ED ini, kita ambil obat jika kekuatannya tidak ada, maka bisa dikosongkan. Nah, dari POM kontrol kadaluarsa dan persediaan, satu item barang yang sudah expired, kalian salin ke POM rekap barang yang sudah kadaluarsa. Jadi tinggal disalin. Jadi di sini tadi adalah Milanta tablet. Ini tinggal disalin saja yang sudah kalian tuliskan. Kemudian beri tanggal. Nah, di sini juga adalah TTD dan nama ACC. Nah, selesai untuk tahap 2 ujian metode LSP. Pada prakteknya, untuk tahap 2 ini memerlukan waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan tahap 1. Apalagi kalau kalian sudah terampil dan sudah sering latihan, harapannya dalam pengerjaan tahap 2 ini tidak mengalami kendala karena proses yang lebih singkat dan juga lebih mudah lah untuk dikerjakan. Nah, sekian untuk tahap 2, semoga bisa dipahami. Silakan kalian latihan menjawab di lembar jawaban yang ada pada kalian. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.